Pak Oto sebagai pengacara menelpon saya. Mhm. Ditantang oleh di Kompas TV oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Oke, saat itu hadir juga Roy Suryo kan, menunjuk saya, terus mengatakan bohong, dan dia tidak punya kompetensi kan untuk kalau kita lihat dari sejarah pendidikan dia kan. Dr. Insinyur Rismond Sianipar, dia yang memang beliau ini yang didatangkan ke peradilan Jessica pada saat itu oleh kuasa hukum sebagai ahli dari digital forensik. Dan terlihat di sana memang seorang ahli yang didatangkan di dalam peradilan menjadi bulan-bulanan dari tim jaksa dan dosen. Nggak terkait tadi di instansi mana? Penulis independen, programmer independen. Instansi saya di jurusan Teknik Elektro Universitas Mataram. Universitas Mataram, ya. Di bagian apa? Bagian informatika. Informatika. Apakah saudara juga mengerjakan pekerjaan analisa digital forensik pada pekerjaan saudara? Iya. Secara resmi di universitas atau di fakultas saudara? Di universitas dan beban dari profesor di Jepang. Beban di dalam pekerjaan. Ya itu pekerjaan. Oh pekerjaan juga. Oke. Jadi tadi beberapa pekerjaan tentang digital forensik mungkin bisa dijelaskan pekerjaan digital forensik seperti apa sih? Banyak. Enggak salah satu. Berkaitan dengan bagaimana menyandikan data, menyimpan data, mengenkrip data dalam citra, di dalam video, mengekstraksi data dan lainnya. Nah terkait dengan pekerjaan digital forensik. Kan saudara di digital forensik itu pekerjaan. Nah ini saya jelaskan itu pekerjaan selaku teknologi informasi dalam IT atau pekerjaan digital forensik. Digital forensik itu terdiri dari banyak ilmu. Iya. Ilmu yang berkaitan dengan digital forensik. Bentar dulu. Digital forensik itu memiliki banyak cabang ilmu. Dua diantaranya adalah kriptografi, keamanan informasi. Iya. Yang kedua analisis video. Oh iya. Ya. Tapi apakah dengan analisis saudara pernah untuk saudara pakai dalam kepentingan peradilan? Tidak. Saudara tadi jelaskan saudara bekerja dalam kaitannya dengan digital ya tadi ya, kriptografi dan lain sebagainya. Saudara bekerja di lab. Ya. Apakah lab saudara dalam mengerjakan itu sudah ada standar dari akreditasi? Yang mulia, saya kira ini kita bukan menginterview jadi saksi nih. Kita interview jadi artinya gini. Kami jelaskan dulu. Mohon izin, kami jangan dipotong, tapi kami jelaskan maksudnya. Ahli IT Rismond Sianipar mengaku mendapat ancaman yang diduga dari ahli pihak ayah Mirna, yaitu Muhammad Nuh dan Roy Suryo. Tak hanya itu, saat persidangan, rupanya Rismond mendapat intimidasi dari jaksa ketika dirinya membongkar soal CCTV palsu yang dihadirkan dalam persidangan Jessica. Meski Rismond telah membeberkan bukti bahwa CCTV Cafe Olivier yang dihadirkan di persidangan adalah hasil editan, namun rupanya jaksa justru mengintimidasi Rismond dan dijadikan bahan bulan-bulanan. Rismond pun menceritakan pengalamannya ketika dirinya merasa diancam oleh Roy Suryo, Muhammad Nuh, dan jaksa ketika membongkar rekayasa CCTV Cafe Olivier saat menjadi saksi ahli untuk pihak Jessica. Dan satu lagi, pada saat persidangan itu, ya saya nggak bisa sebutkan namanya ya. Tapi pada saat di persidangan, di akhir itu ada seseorang yang terlihat itu menyalami saya nggak bisa sebut namanya. Itu ada ancaman, gitu kan. Ada ancaman mana ia mengatakan ini tidak selesai di sini, kita akan selesaikan di luar pengadilan. Nah itu ancaman itu. Saya bilang silahkan, saya bilang gitu. Ya, jadi inilah memang perjuangan untuk ini ya, menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi saya pikir apapun risikonya ya saya akan terima gitu loh. Yang pasti saya tidak akan pernah dibungkam. Karena ini keilmuan saya telah belajar sejak tahun 94 tentang image processing ini.
dan video processing ini, ya saya harus pertahankan argumen saya karena ini adalah ilmiah dan matematika gitu Kang. Nah itulah ada ancaman di situ. Jadi ini belum pernah saya ceritakan mungkin tempat lainnya. Padahal kalau saya berpikir positif kan artinya mungkin itu bukan ancaman kalau saya, atau kita debat di TV atau di mana gitu kan Kang, harusnya. Tapi kan pada 7 tahun lalu, pada saat itu saya sudah ingin kembali pulang ke Lombok malam itu setelah ketika saya selesai memberikan kesaksian saya. Malam, ada sebuah malam kami ingin pulang gitu ke Lombok. Nah bagasi sudah di pesawat, bagasi sudah pesawat, terus Pak Oto sebagai pengacara menelpon saya. Ditantang oleh di Kompas TV oleh Muhammad Nuh Al-Azhar. Oke bang, siap. Jadi tiket juga hangus, bagasi juga terpaksa kami minta bantuan ke yang di bandara yang melayani, dan akhirnya kembali kami ke hotel. Terus saya hadir saat itu di Christian Grits itu di Kompas TV, dan Christian Grits sudah saya bilang sebelum saya hadir harus ada 2 orang gitu, jadi harus ada debat ilmiah, jadi bukan satu lawan. Arah, ya ada lawan gitu kan. Ya. Nah katanya sih Muhammad Nuh yang ingin menantang gitu ya, sesuai dengan judul Kompas itu, tapi sampai saat itu nggak hadir gitu. Jadi saya pikir apakah ancaman itu kita selesaikan di luar persidangan itu berupa debat di mana gitu. Tapi ya itulah biarlah. Tapi bagi saya itu sih tetap sebuah ancaman ya. Statement itu bagaimana dia saya tetapi ini. Tapi tidak berani hadir di ini ya, di Kompas TV saat itu. Dan yang lainnya juga ya Kang ya. Saat itu hadir juga Roy Suryo kan. Menunjuk saya terus mengatakan bohong itu sesuai dengan di berita di Detik News itu. Terus dia mengatakan bohong, dia bohong. Terima kasih yang mulia, ini di Detik News. Dan memang saat itu saya dengar gitu. Bagaimana seorang Rosuryo ya kan, yang sekarang ya mungkin selama ini dikatakan pakar ya. Pakar telematika, tapi kalau saya bilang sih dia pakar dadakan gitu kan. Pakar dadakan karena kalau kita lihat program sejarah keilmuan dia atau studi dia kan, dia S1 ilmu komunikasi UGM, S2-nya Magister Kesehatan UGM. Tapi bagaimana mungkin seseorang dengan latar belakang pendidikan seperti itu mengatakan saya bohong? Satu alumni ya? Satu alumni, beda fakultas. Terus statement dia setelah keluar dari sidang, yaitu saya bacakan langsung ini di Detik. Saya tidak rela ilmu pengetahuan dilecehkan begitu saja. Maksudnya apa itu? Ya, bagi saya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan IT ya kan, berkaitan dengan image processing, video processing, dan dia tidak punya kompetensi kan untuk kalau kita lihat dari sejarah pendidikan dia kan, bagaimana dia menilai saya ketika dia tidak punya keilmuan itu kan, gitu kan. Jadi maksud saya ya Roy Suryo di situ ya cukup mengacaukan situasi persidangan, dan itu saya herannya kok seolah-olah itu dibiarkan terjadi di pengadilan itu gitu. Dan ya cukup terintimidasi juga lah dengan teriakan-teriakannya dia bohong begitu. Saya pikir ya itu tidak seharusnya terjadi gitu. Rismond juga mengungkap, cara jaksa menjadikan dirinya bulan-bulanan adalah ketika para jaksa mencecar banyak pertanyaan tajam, seperti saat jaksa memberi pertanyaan konyol kepada Rismond. Sikap jaksa memang terlihat seperti ingin menjatuhkan Rismond di persidangan. Yang mengejutkannya lagi, Rismond Sianipar secara belak-belakan mengaku mendapatkan ancaman dari seseorang pada saat di persidangan usai menyampaikan kesaksiannya. Nggak bisa saya sebut namanya, ada ancaman di mana dia mengatakan, ini tidak selesai di sini, kita akan selesaikan di luar pengadilan. Itu ancaman itu, saya pikir, pungkas Rismond. Ahli digital forensik Rismond Sianipar mengatakan bahwa ada risiko yang harus ditanggung ketika sedang menegakkan kebenaran dan keadilan. Apapun risikonya akan tetap dijalankan, dan Rismond Sianipar menegaskan kembali bahwa dirinya tidak akan bisa dibungkam hanya karena adanya ancaman tersebut.